Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu berarti diturunkan pada periode dakwah Nabi yang 13 tahun di Mekah. Sedangkan kalau turun pada periode dakwah Nabi di Madinah di 10 tahun terakhir dari hidup beliau, maka disebut surat Madaniyah. Kemudian surat Al-Kafirun ini berarti orang-orang yang kafir. Dan dimulai dengan ayat pertama, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, untuk menegaskan, menunjukkan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Bahwa yang kita tegaskan adalah bahwa aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, baik secara zahir maupun secara batin. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang kami sembah atau apa yang aku sembah. Karena memang yang dilakukan orang-orang kafir bukanlah menyembah Allah, namun menyembah selain Allah. Atau kalau orang-orang seperti orang-orang musyrik misalnya, yang mengaku menyembah Allah tapi juga di saat yang sama menyembah Tuhan-Tuhan lainnya, maka itu juga tidak disebut menyembah Allah, karena dia sedang menyekutukan Allah, dan Allah tidak suka disekutukan. Jangan sampai kita mengaku muslim dan di saat yang sama kita juga menyembah yang lain. Itu berarti menyekutukan Allah, dan itu adalah dosa yang sangat besar. Maka kita harus memastikan bahwa kita hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang kafir, biarkan mereka dengan peribadatannya, kita tidak harus ikut ke dalamnya. Kemudian Allah ulang, la a'budu ma ta'budun. Kemudian wala antum a'abiduna ma a'bud, untuk menegaskan bahwa yang kami sembah dan yang kalian sembah itu memang berbeda. Dan ritual atau ibadah apapun yang kami lakukan dengan yang kalian lakukan wahai orang kafir memang berbeda. Kemudian Allah tutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami. Jadi kami tidak mencampuri urusan kalian dalam akidah, dalam peribadatan. Begitupun kalian tidak masuk dan mencampuri kami dalam agama kami, orang-orang Islam, dalam akidah kami dan ibadah kami. Biarkanlah kita saling mengetahui bahwa agama berbeda dan tidak perlu dicampur adukkan, baik secara zahir maupun secara batin. Dan ini adalah bentuk toleransi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa seperti orang yang satu suka teh, yang satu suka kopi, saat kumpul berdua, yang suka teh tidak harus ikut-ikutan minum kopi. Begitu juga yang suka minum kopi tidak harus ngalah terus harus minum teh. Biarkanlah masing-masing dengan minumannya dan menikmati teh dan kopinya, tapi tetap bisa secara sosial bermuamalah, bergaul, berbicara dengan baik walaupun minumannya berbeda, satu teh, satu kopi. Begitupun kita, karena kita hidup di negara Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, dan agama, maka secara sosial kita berteman, bergaul, saling tolong menolong sebagai anak bangsa. Namun agama kita
agama mereka. Tidak perlu dipaksakan orang non-muslim diajak untuk memakai atribut orang Islam misalnya, tidak perlu. Atau diajak untuk sujud bersama di masjid, tidak perlu. Begitu juga kita orang muslim tidak perlu dipaksa untuk menggunakan atribut-atribut, entah itu topi-topi yang menunjukkan ibadah atau ritual agama lain, atau untuk hadir dan berdoa di majelis-majelis orang yang beragama lain, karena itu berarti mencampur adukan akidah dan keimanan. Jadi toleransi itu dalam kerangka sosial dan muamalah, bergaul, berteman, saling tolong-menolong. Dan Nabi sudah mengajarkan itu sejak dulu. Bagaimana cerita Nabi menyuapi orang buta tua yang beragama Yahudi misalnya, atau cerita tentang Imam Hasan Basri yang bertetangga dengan orang Yahudi dan bermuamalah dengan sangat baik. Bahkan ketika beliau sakit dan dikunjungi oleh tetangga beliau orang Yahudi itu, ternyata tercium bau. Apa ini? Ternyata tetesan air kotoran dari rumah tetangganya Yahudi itu menetes ke rumah Imam Hasan Basri, dan beliau tidak mengeluh selama 10 tahun kalau tidak salah. Bayangkan bagaimana secara sosial akhlak para ulama, nabi dan para sahabat betul-betul dijaga, bahkan kepada orang yang tidak muslim, orang kafir kan. Nah, maka secara sosial kita harus baik, tapi dalam akidah kita harus teguh, kita harus kuat. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.